Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih azizil karim, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bisihhatin wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Bahwa di dalam pertemuan kali ini kita akan memulai kajian fikih yang bersumber atau yang akan kita baca bersama, yaitu kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris, karangan Syekh Ahmad bin Umar Syafiri, yang juga kitab ini dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar Syafiri. Kitab ini merupakan kitab yang di dalamnya terdapat batasan, syarat, rukun di dalam bab-bab fikih. Jadi kitab yang sedikit ini mencakup beberapa fan di dalam ilmu fikih. Beberapa ilmu fikih masuk di dalam kitab ini, tetapi lewat penyajian beliau yang singkat, tetapi mencakup semua apa yang berada di dalam kitab fikih itu sendiri. Bab pertama, kitab ini juga seperti kitab-kitab pada umumnya, yaitu pertama menjelaskan tentang masalah bersuci. Karena memang syarat di dalam ibadah itu pertama harus suci. Kalau mau ibadah maka harus suci. Maka yang dibahas pertama di dalam bab fikih, dia harus suci, atau yang dibahas pertama adalah bab tentang bagaimana cara bersuci. Bahwa kata beliau di sini at-taharatu, yang dinamakan taharah lughatan an-nadhafah wal khulusu minal adnas. Yang dimaksud dengan taharah secara bahasa adalah bersih. Makna dari taharah secara bahasa adalah bersih dan juga lepas dari segala macam kotoran. Lepas dari segala bentuk kotoran, hisyan kanat kal anjasi au ma'nawiyatan kal uyubi. Baik kotoran itu bersifat seperti halnya najis, yang itu merupakan kotoran yang sifatnya hissi, sifatnya yang bisa dilihat oleh mata kita, ataupun kotoran yang sifatnya maknawiyah. Contohnya seperti halnya aib, hasad, dan dengki, itu juga termasuk kotoran secara maknawiyah. Kemudian beliau melanjutkan tentang takrif taharah secara syara', wa syar'an fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Secara syara' adalah pekerjaan yang mana pekerjaan itu menyebabkan orang sah atau boleh melaksanakan sesuatu. Itu secara syara'. Walau min ba'dil wujuhi, walaupun itu hanya dari sebagian wajah, sebagian sisi. Contohnya seperti tayammum. Au thawabun mujarradun, atau hanya untuk mendapatkan pahala saja. Contohnya di dalam masalah basuhan wudu, basuhan yang pertama itu adalah basuhan wajib. Kemudian basuhan yang nomor 2 itu adalah basuhan sunnah. Sehingga orang ketika berwudu sampai 3 kali, basuhan pertama wajib, yang kedua dan ketiga seterusnya itu sunnah, maka berarti itu basuhan kedua dan ketiga adalah thawabun mujarradun, adalah pahala murni, adalah pahala. Atau juga merupakan ibadah tambahan
Dan juga thawabun mujarradun ini contohnya tajdidul wudu. Apa tajdidul wudu? Tajdidul wudu itu adalah orang sudah berwudu tetapi meskipun sudah lama dia tidak batal dan dia mengulang wudunya. Bukan berarti wudunya batal tetapi memperbarui wudunya. Makanya itu disebut dengan tajdidul wudu, memperbarui wudu. Mengenai takrif ini sebenarnya banyak ulama yang mentafsiri beberapa tafsir. Yang mentakrifi, memberikan pengertian tentang masalah taharah. Banyak ulama yang memberikan pandangannya masing-masing di dalam masalah taharah ini. Tetapi yang dibahas beliau adalah melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut menjadi syarat atau yang dibutuhkan untuk sahnya melaksanakan sesuatu. Contohnya seperti halnya mandi. Jangan mandi, contohnya seperti wudu. Wudu itu adalah sarana orang kalau mau sah sholatnya maka pertama dia harus punya wudu. Makanya wudu itu disebut sebagai taharah menurut takrif syar'i, karena memang wudu itu merupakan sesuatu yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan sahnya sholat. Artinya kalau orang tidak punya wudu maka sholatnya tidak sah. Dalam artian posisi wudu di sini adalah taharah sebagai alat untuk sebagai sarana sahnya dan juga disebut taharah. Kemudian tentang wasailut taharah wa maqasiduha ini insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi wasailut taharati wa maqasiduha lit taharati arba'un wasailah wallahu a'lam bissawab.